Rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima bi'ulumikum fid dharain amin. Faslun arkanul iman sittatun. Al-awwal an tu'mina billah wa tsani wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat tersebut kita kembali dapat duduk bersama di majelis yang berkah ini. Semoga semua yang hadir tambah berkah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kehadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya yang setia hingga akhir masa nanti. Hadirin Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi kajian kita membaca kitab Safinatun Najah. Sampailah di pasal tentang rukun-rukun iman, ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada para malaikat, iman kepada para kitab-kitab Allah, iman kepada para rasul utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik buruk datang dari Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sendiri secara bahasa artinya adalah at-tasdiq, mempercayai. Ya. Mempercayai itu maknanya secara bahasa. Maknanya secara syariat artinya adalah iqbalul qalbi wa id'anhu lima ulima bid-darurah annahu min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya iman itu adalah hati menerima. Ya. Kalau sudah hati menerima, itu ada tanda keimanan. Kemudian tidak hanya hati itu menerima, serta hati itu tunduk, ya, terhadap apa yang diimani, ya, pada apa-apa yang harus untuk diimani, diyakini, ya, dari agama yang dibawa, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan di dalam hati. Ya, tidak hanya sekedar dia menerima hati tersebut, tapi juga dia tunduk. Ya. Dia beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Ya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka tunduk atas aturan-aturan yang Allah tuliskan, Allah tetapkan, ya, Allah firmankan di dalam Al-Qur'an. Iman kepada para rasul, kemudian mengikuti daripada syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, iman tadi itu tidak akan sampai kepada hakikatnya, ya, kecuali 6 daripada rukun iman ini betul-betul diyakini, betul-betul hati itu menerima dengan 6 rukun iman ini. Barulah sampai kepada hakikat iman ketika rukun iman yang 6 tersebut diyakini dan diterima oleh hati. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, ada, Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala esa zatnya, sifatnya, perbuatannya, tak ada yang sama dengan sifat Allah, tak ada yang sama dengan zat Allah, tak ada yang sama
dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. La syarika lahu. Tidak ada yang serupa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tadi itu. Sifat, zat maupun af'al dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib setiap orang yang mukallaf, setiap orang yang akil baligh, wajib dia meyakini, hatinya menerima dengan lapang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, itu pondasi awal itu. Karena kalau sudah di pondasi awal ini ragu, sudah. Yang lain pun nanti akan ikut-ikutan ragu. Benar ke tidak? Benar ke tidak? Udah, mulai sudah ragu. Jangan. Harus itu, wajib. Ya. Kemudian dengan sifat zat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seorang yang akil baligh, mukallaf meyakini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekurangan, baik di dalam zatnya, sifatnya maupun di dalam perbuatannya. Tidak ada kekurangan, tidak ada celah, mustahil. Tidak ada aib, mustahil. Kalau manusia berbuat mungkin kurang, mungkin tak sempurna. Manusia mempunyai sifat, mungkin sifatnya tidak sempurna. Ada campur tidak baiknya. Manusia mempunyai zat atau manusia mempunyai fisik. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tak kita sebutkan fisik tapi zat, yang kita tidak bisa membahas hal demikian itu. Manusia mempunyai kekurangannya begitu banyak, tapi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mukallaf akil baligh meyakini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki kekurangan sedikit pun di dalam sifat, zat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditancapkan di dalam hati karena ini iman. Ini keyakinan, ya. Dan orang-orang yang mukallaf akil baligh juga dia wajib mengetahui dengan akidah keimanannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat wajib. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mustahil. Allah mempunyai sifat jaiz. Ya. Sudah dibahas oleh para ulama di dalam kitab khusus, pembahasan di dalam kitab tauhid, ya, sudah dibahas secara mendetail di situ. Ini kita hanya melalui saja ini karena kita pembahasannya adalah kitab fikih. Tapi karena Syekh Salim bin Samir menuliskan rukun Islam, rukun iman, kita harus lalui dan kita harus bacakan. Lalu beliau mengatakan sifat wajib, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala adalah 20 sifat yang sudah kita pahami, kita kenal, kita sering dengarkan, kita sering baca, mulai daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, haya, sama', basar, kalam. Kemudian kaunu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Allah Subhanahu wa taala bersifat ada, kekal, kemudian terdahulu, berbeda dengan semua ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh terhadap siapapun, terhadap apapun. Allah Maha Esa, mampu, berkehendak, mengetahui, Maha hidup, Maha mendengar, Maha melihat, Maha berfirman. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita kenal dengan sifat 20. Nah, lawan daripada sifat ini disebut dengan sifat mustahil. Mustahil Allah tidak ada. Mustahil Allah tidak kekal. Ya, mustahil Allah itu ada yang mendahului. Tidak ada. Mustahil Allah itu sama dengan ciptaannya, baik sifat, zat ataupun perbuatannya, mustahil. Nah, ini kebalikan daripada itu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Mustahil Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Ini mustahil semua itu. Tidak mungkin. Ya. Itu disebut dengan sifat mustahil, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil semuanya itu.
Kemudian adapun sifat jaiz, kata para ulama, suatu perbuatan yang mungkin Allah itu melakukan dan mungkin Allah Subhanahu wa taala meninggalkannya. Itu jaiz, boleh saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh saja menciptakan manusia, boleh tidak. Allah boleh menciptakan manusia itu kaya, boleh miskin, terserah Allah. Boleh-boleh saja. Ya. Boleh Allah ciptakan ini laki-laki, ini perempuan, ini adalah sifat jaiz. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh Allah tidak ciptakan. Ya, nih. Jadi boleh Allah melakukannya, boleh Allah meninggalkannya. Boleh Allah menjadikan kita sehat, boleh. Boleh juga Allah menjadikan kita sakit. Terserah Allah. Ini sifat jaiz. Tidak wajib Allah membuat kita sehat, tidak wajib. Dan tidak wajib Allah menjadikan kita sakit, tidak wajib. Ini sifat jaiz namanya. Terserah Allah. Boleh Allah lakukan itu, boleh tidak. Kemudian wajib itu, kata para ulama, definisi singkatnya, sesuatu yang tidak mungkin terlintas oleh akal, tergambarkan oleh akal, itu tidak adanya. Itu dia wajib. Wajib itu, kata para ulama, mustahil, atau sesuatu yang tidak terpikirkan, tergambarkan oleh akal, tidak adanya. Itu dia wajib. Paham ya? Ini pembahasan tauhid. Nanti panjang lebarnya kita akan cerita di kitab tauhid. Ini sekelumit saja. Wajib itu seperti itu. Jadi sesuatu yang tidak tergambar oleh akal, terlintas oleh akal, tidak adanya. Itu jangan sampai terlintas oleh akal kita. Itu harus tidak ada. Tidak ada. Itu wajib. Adapun mustahil, sesuatu yang tidak terlintas oleh akal, adanya dia. Ini mustahil. Tadi sifat mustahil, Allah itu tidak kekal, itu kan mustahil. Itu sesuatu yang tidak terlintas di akal kita, adanya dia. Itu dia mustahil. Jangan sampai ada di akal kita, ya, bahwasanya Allah sanggup tidak? Jangan. Itu mustahil. Tidak mungkin sesuatu itu tergambar, terlintas oleh akal kita, adanya sesuatu itu, mustahil itu. Adapun jaiz, sesuatu yang mungkin ada di akal kita, mungkin juga tidak. Mungkin juga tidak. Oh, mungkin ini dan mungkin seperti ini. Mungkin turun hujan, walaupun mendung, mungkin juga tidak. Itu dia. Jadi sesuatu yang mungkin ada, mungkin tidak. Ini gambaran sesingkat, kata ulama, sifat-sifat yang tadi itu, wajib, mustahil, dan jaiz. Kemudian ya, yang perlu ditanamkan di dalam hati, tidak ada terlintas di akal kita sedikit pun hal yang kurang tentang Allah Subhanahu wa taala. Sempurna. Allah zat yang maha sempurna. Itu dia. Iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak ada sesuatu yang lebih baik yang bisa mengunggulinya daripada dua hal ini. Apa itu dua hal? Yang tidak ada sesuatu yang bisa mengunggulinya. Husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka dengan hamba Allah. Jangan sampai ketika kita merasakan tidak nyaman di dalam menjalani kehidupan, lalu terlintas di akal kita Allah tidak adil. Kenapa aku ini udah sembahyang rajin tapi tetap gak seperti ini? Sekat gak nampak nih, pada gak lancar-lancar benar. Jangan sampai seperti itu, kata para ulama. Ya. Harus berhusnudzon, harus baik, harus bersangka, berpikiran baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga balasannya orang yang selalu berpikir baik tentang Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang dia rasakan tidak nyaman, yang dia rasakan tidak enak, tapi tetap dia itu bersangka baik karena Allah tidak menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sia-sia. Ya. Ma khalaqta hadza batila. Engkau ya Allah tidak menciptakan sesuatu itu sia-sia, tidak. Pasti ada manfaatnya. Walaupun manusia belum bisa menerimanya secara akal. Tidak. Ya. Sehingga apa yang didapatkan oleh orang yang bersangka baik terhadap Allah, maka Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini tergantung daripada sangkaan hambaku.
Ya. Kalau dia sangka baik, dia dapat baik. Dia sangka tak baik, dia dapatkan yang tak baik. Hati-hati. Fal yadunna bi masya'a, kata Allah. Hendaklah dia, hambaku, berprasangka terhadapku, terserah dia, ya, sekehendaknya, ya. Silahkan. Tapi tadi itu, apa yang disangkakan itu yang dia dapatkan, itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian itu banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup bersama kita, ya. Dia menyangka macam-macam hal, ini payahlah nih, tak bisa nih, tak bisa. Padahal walaupun apapun yang terjadi, kalau dia meyakini Allah akan memberikan, pasti akan sampai, ya. Tidak bisa ada yang menghalangi jika Allah sudah menghendaki, baik ataupun buruk. Sehingga Nabi di dalam sabdanya pernah mengatakan, andai kata semua manusia berkumpul untuk berbuat baik kepadamu, tapi Allah tidak menghendakinya, maka tidak akan sampai kebaikan itu kepadamu. Walaupun dia berkumpul sudah berencana, tidak akan sampai. Andai kata manusia beriktikad buruk, ya, terhadapmu, ingin mencelakakanmu, tapi Allah tidak menghendaki itu, maka tidak akan sampai kepadamu. Pentingnya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan, inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu berdosa, agar tidak mempunyai prasangka-prasangka buruk. Sehingga diberilah dosa biar dia tidak melakukannya. Sebagian prasangka itu berdosa. Jadi orang tidak berani karena ada dosa, takut berprasangka buruk untuk kebaikan dia di masa yang akan datang tentunya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjut beriman kepada para malaikat. Ya. Malaikat ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dari cahaya. Ya. Kemudian bersih, terhindar dari hal-hal yang kotor. Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dengan diberikan kemampuan bisa bermacam-macam bentuk. Dia bisa bermacam-macam bentuk dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat Jibril setiap datang kepada Nabi selalu berparas wajah seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. Karena Dihya Al-Kalbi itu termasuk salah seorang sahabat yang punya postur bagus, wajahnya ganteng. Malaikat Jibril sering menyerupai itu kalau datang sahabat tersebut. Kemudian beriman kepada malaikat, hati menerima bahwasanya malaikat itu Allah ciptakan. Malaikat itu hamba-hamba Allah yang Allah muliakan. Dia tidak pernah melanggar aturan Allah, tidak pernah sama sekali. Dan dia hanya mengerjakan yang Allah perintahkan. Bahkan pada hari kiamat ada malaikat ghiladul syidad. Malaikat dia khusus bagian untuk menggiring orang-orang yang berdosa masuk ke dalam neraka. Ghiladun syidad. Ketika diceritakan dalam satu riwayat hadis, ketika Nabi Adam itu duduk, jadi Nabi Adam itu diletakkan satu singgasana khusus untuk melihat keadaan manusia yang disandarkan kepada Nabi Adam. Manusia ini adalah anak cucu Adam. Gitu. Jadi Nabi Adam disuruh melihat keadaan mereka. Bermacam-macam keadaan. Jika dilihat mereka dalam keadaan baik, Nabi Adam tersenyum. Jika dilihat dalam keadaan tidak baik, Nabi Adam ini bersedih. Kemudian ketika Nabi Adam itu melihat ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad ini paling mudah dikenal nanti di hari kiamat. Dia digiring oleh malaikat, ya, untuk menuju ke neraka. Malaikat melihat itu, tidak mungkin umat Nabi Muhammad ini masuk neraka. Langsung berdiri Nabi Adam dan menghampiri Nabi Muhammad, "Ya Ahmad." Nabi Muhammad itu lebih dikenal di langit itu dengan nama Ahmad. "Ya Ahmad, aku melihat umatmu digiring oleh malaikat menuju ke neraka." Maka
Nabi pun bergegas mengikuti malaikat dan ingin menghentikannya. Begitu sudah mendekat, Nabi mengatakan, "Ghiful malaika." Berhentilah wahai para malaikat. Ya. Apa kata malaikat? "Nahnul ghiladul syidad." Kami ini para malaikat yang tegas, keras, tidak pernah membantah perintah Allah, tidak pernah meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Padahal ini Nabi Muhammad ini yang nyuruh berhenti. Seakan-akan Nabi Muhammad itu seperti orang yang putus asa melihat tidak diterima apa yang beliau sampaikan kepada malaikat. Akhirnya Nabi SAW menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi bersujud. Jadi ceritanya ada di dalam kitab Bukhari tentang sujudnya Nabi pada hari kiamat. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Muhammadu, irfa ra'sak sal tu'ta wa qul yusma. Angkat kepalamu. Bukan waktunya sujud. Apa yang kau minta akan diberikan. Apa yang kau ucapkan akan didengarkan. Maka Nabi mengatakan, minta ditimbang ulang. Jadi ada timbangan di sana, namanya mizan. Minta ditimbang ulang si fulan ini. Ya. Jangan sampai dia ini masuk ke dalam neraka. Akhirnya Allah perintahkan kepada malaikat, ya, wahai para malaikat, ati Muhammadan, taati Nabi Muhammad SAW. Akhirnya tidak diikuti, ditimbang ulang. Nah, ketika ditimbang ulang, maka Nabi SAW meletakkan ada sesuatu yang kecil, ya, benda kecil, ya, diletakkan Nabi di timbangan tersebut sehingga berat timbangannya. Ya. Wa man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal solehnya, maka dia berada di dalam kehidupan yang diridhoi, maksudnya di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang yang tadinya itu akan digiring ke dalam neraka berbalik, diambil malaikat untuk digiring ke dalam surga. Lalu dia mengatakan, wahai orang yang berwajah indah dan sempurna fisiknya, siapakah engkau yang telah menolong aku? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, akulah nabimu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan yang aku letakkan di timbangan amal baikmu itu adalah salawat yang pernah engkau bacakan dulu semasa engkau hidup di dunia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena Nabi SAW sudah bersabda, aulan nasbi yaumal qiyamah aktsaruhum as-salata alayya. Orang yang paling berhak dapatkan syafaatku pada hari kiamat, orang yang memperbanyak salawatnya kepadaku. Kemudian malaikat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mereka adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah sampaikan apapun kepada hamba Allah yang ada di dunia ini. Apakah itu rahman Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu keberkahan, apakah itu apa saja, itu Allah perintahkan malaikat untuk menyampaikannya. Kemudian malaikat itu jumlahnya banyak sekali. Hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah mereka. Hanya saja wajib kita beriman kepada 10 malaikat, ya, yang sudah kita ketahui bersama. Jibril, Aminul Wahyi, malaikat Jibril yang diamanahkan untuk membawa wahyu. Berarti malaikat Jibril pensiun sudah. Nabi udah tidak ada. Khatamun Nabiyyin adalah Nabi Muhammad, penutup para nabi. Tapi kata para ulama, disebutkan di dalam kitab tauhid yang lain, seperti di dalam kitab Nurul Zalam, nah, malaikat Jibril itu masih turun. Malaikat Jibril itu pertama dia turun membawa wahyu kepada para anbiya, para rasul. Kemudian yang kedua, dia turun ke dunia ini ketika memimpin turunnya malaikat di malam Lailatul Qadar. Ya. Tanazzalul malaikatu. Itu kan di dalam Al-Qur'an disebutkan. Malaikat itu berturunan di malam Lailatul Qadar. Itu yang memimpin turunnya mereka ke dunia ini, ke bumi ini, malaikat Jibril. Mulai dari maghrib sampai fajar shadiq. Itu malaikat Jibril yang memimpin. Berarti masih turun, masih. Nanti bulan Ramadan turun lagi. Kapan lagi malaikat itu Jibril itu turun? Yang ketiga, apabila ada orang yang beriman
yang meninggal dalam keadaan bersuci, maka ruhnya yang jemput malaikat Jibril. Makanya Nabi selalu berpesan kepada kita, ya, agar selalu berwudu, agar selalu bersuci kalau batal wudu lagi. Kenapa? Kita tidak tahu, mungkin kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, sehingga meninggalnya kita dalam keadaan bersuci. Bahkan tidur, padahal tidur itu membatalkan wudu. Tidur itu membatalkan wudu, tapi Nabi menganjurkan tidurlah dengan bersuci. Ternyata seperti itu. Berapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal dalam keadaan tidur? Meninggal. Nah, ini istimewahnya dia, ketika dia meninggal dalam keadaan bersuci, itu ruhnya malaikat Jibril yang bawa, yang nemani. Masya Allah. Makanya berusaha kita untuk menjaga wudu. Ini malaikat Jibril. Wa Mikail muwakkal bil amtar. Malaikat Mikail, ya, Allah berikan tugas untuk mengatur curah hujan. Ya, ini hujan nih. Malaikat Mikail yang Allah tugaskan untuk mengaturnya. Nah, di mana jatuhnya lebat ke gerimis, kan? Turunnya beserta angin atau tada, itu malaikat Mikail tugasnya. Ya. Makanya orang-orang dulu tuh, asal udah dia ngadakan acara, kawin ke, gunting rambut ke, takut tamu tak datang, dia tawasul loh dengan malaikat Mikail. Ya. Tawasul dulu malaikat Mikail, tolonglah nih kalau bisa hujan nih jatuhkanlah di laut, kata dia. Hujan tetap jatuh tapi di laut, karena tidak ada orang yang resah kalau jatuh di laut. Masya Allah. Nah, ini orang-orang dulu nih luar biasa. Kemudian malaikat Mikail juga ditugaskan oleh Allah untuk mengatur pasang surutnya air sungai dan air laut. Itu air sungai, itu pasang surut tuh, itu ada yang ngaturnya. Bukan dia begitu saja, tidak. Ini alam Allah yang punya. Dunia ini milik Allah, maka Allah tugaskan malaikat Mikail. Ente, malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur pasang surut air sungai dan air laut. Wa Israfil wakalun binafhi fis-sur. Kemudian ada malaikat Israfil. Allah tugaskan malaikat Israfil ini untuk meniup sang sangkakala, ya. Meniup sang sangkakala. Jadi kalau udah ditiup, semua mati, semua meninggal, semua hancur lebur, selesai, ya. Semuanya meninggal, semuanya habis, ya. Ya, karena dia kerjasama nanti dengan malaikat Israel bagian nyabut nyawa. Termasuk dia yang niat trompet juga dicabut nyawanya. Udah ditiup, kan mati semua. Dia juga disuruh, Allah perintahkan cabut juga yang niat trompet itu. Nah, dia kena cabut juga. Kemudian Allah perintahkan, kamu juga cabut nyawamu sekarang. Malaikat Israel itu juga disuruh cabut nyawanya, sudah. Ya, kullu syai'in fan illa dzul jalali wal ikram. Nah, ini Al-Qur'an menyatakan, semua nanti tidak ada, selesai, binasa, hancur, mati. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah hidupkan lagi. Malaikat Israfil ini dihidupkan lagi, niup lagi sekali. Manusia dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi 2 kali tiup trompetnya. Ya. Makanya dijadikan gurauan, jangan suka niup trompet, takut malaikat ngikut. Ya, trompet tuh waktu malam tahun baru, takutnya malaikat nanti ngikut niup. Nah, selesai cerita dunia nih. Wa Israil muwakkal bigadil arwah. Kemudian yang keempat, malaikat Israil Allah tugaskan untuk mencabut, ya, nyawa dengan malaikat-malaikat yang membantunya. Ya, dia ketuanya. Nyabut nyawa. Semua yang bernyawa, manusia, hewan, tumbuhan, itu semuanya malaikat Israel dengan malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk membantunya mencabut nyawa. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, alladzani yas'alanil mayyita fi qabri. Malaikat Munkar dan Nakir Allah tugaskan untuk bertanya. Jadi bertanya kepada orang yang sudah meninggal nanti di alam kuburnya.